Secara tim Belanda ini masih ada atau masih kelihatan problemnya. Jadi problem terbesar mereka adalah penguasaan bola, kemampuan merebut bola dari pressing di garis tinggi tadi belum bisa terkapitulasi dalam penciptaan peluang. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner, dan kita melihat Piala Dunia sudah mulai masuk ke putaran gugur. Dan salah satu pertandingan untuk memperebutkan satu kursi di perempat final nanti adalah pertemuan antara Belanda melawan Amerika Serikat. Nah, kita kali ini akan lebih membahas atau lebih menyoroti gaya main atau style of play dari masing-masing tim yang akan tampil di putaran 16 besar ini. Setelah sebelumnya kita bahas Argentina dan Australia, nah kali ini kita akan mencoba membahas Belanda melawan Amerika Serikat. Nah, bagaimana atau data ini kita dapatkan? Jadi data ini dirilis oleh 12 yang dimuat di The Athletic. Jadi mereka menyoroti gaya main dari masing-masing tim di Piala Dunia 2022 ini yang dihitung termasuk ketika mereka menjalankan semua pertandingan di putaran grup. Nah, akan diperingkatkan dari sisi apa saja, misalnya dari sisi pola bermain mereka seperti apa, dan dari situ akan ketemu kira-kira gaya main atau style bermain dari masing-masing tim itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat sebelumnya saya sudah bahas Argentina, mereka adalah tim yang dikenal dengan gaya main counter pressing. Kemudian Australia dikenal dengan gaya main long ball atau umpan-umpan jauh. Nah, kita melihat sekarang Belanda biasanya memang dia dikenal sebagai tim dengan berbasis penguasaan bola. Dari dulu, dari sejak tahun mereka muncul ke permukaan tahun 70-an, mereka yang mengetahui sepak bola Belanda itu pasti tahunya bahwa Belanda itu adalah possession football ya. Jadi sepak bola berbasis penguasaan bola. Tapi kita melihat apakah tahun ini gaya permainan apa yang paling menonjol dari Belanda. Jadi kalau kita melihat dari data yang diambil oleh 12 itu tadi, Belanda paling menonjol, paling tinggi peringkatnya terutama dalam high press ya. Jadi pressing di garis tinggi. Ini mereka termasuk tim yang berada dalam posisi paling atas. Jadi kemampuan dalam menekan lawan di garis yang sangat tinggi ini adalah salah satu kelebihan Belanda. Hanya saja pola atau tekanan di garis tinggi tadi ini belum terkapitulasi dalam expected goals-nya. Jadi mereka belum bisa mendapatkan banyak peluang dari pola atau strategi bermain tekanan di garis tinggi itu tadi. Jadi inilah titik kelemahan dari Belanda. Mereka bisa mudah merebut bola, tetapi mereka tidak bisa memainkan bola itu dan tidak bisa menciptakan situasi peluang dari bola yang sudah mereka rebut itu. Problem terbesar Belanda memang kelihatan di situ ya. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya Belanda ini tidak memiliki Cody Gakpo, apa jadinya dengan Belanda ya. Karena memang Gakpo seperti menjadi seorang pemain yang menyelamatkan muka Belanda, termasuk dengan golnya yang dibuat ketika melawan Senegal dan Ekuador. Dan juga kita melihat gol yang dibuat mereka ketika Gakpo ketika melawan Qatar. Jadi ini menjadi pemain yang memang sangat menonjol bagi Belanda, tapi belum menggambarkan secara belum mewakili apa yang ditunjukkan oleh Belanda sebagai sebuah tim. Jadi dari sisi individu, Gakpo memang kelihatan dia menonjol ya, tapi secara tim Belanda ini masih ada atau masih kelihatan problemnya. Jadi problem terbesar mereka adalah penguasaan bola, kemampuan merebut bola dari pressing di garis tinggi tadi belum bisa terkapitulasi dalam penciptaan peluang. Nah, ini yang dihadapi oleh Belanda sejauh ini. Nah, secara tim, secara historis Belanda sudah 3 kali ke final meskipun belum pernah juara. Jadi mereka adalah salah satu tim kuat ya di ajang Piala Dunia 74, 78, dan kemudian di 2014 mereka sempat juga ke semifinal. Jadi ini termasuk tim kuat, tapi mereka belum bisa menemukan ya dalam tanda kutip jati diri permainannya. Ya, ini yang masih tanda tanya. Nah, bagaimana dengan calon lawan mereka?
calon lawan mereka, kita melihat bahwa Amerika Serikat lebih condong atau lebih cenderung sebagai tim dengan basis counter attack. Jadi basis serangan balik. Jadi mereka kuat, cukup kuat di situ. Dalam situasi serangan balik itu mereka cukup kuat, dan di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman main di Eropa ya. Di posisi back sayap misalnya ada Sergio Dest dan juga Anthony Robinson. Kemudian di tengah mereka juga ada Weston McKennie ya, selain juga Yunus Musa. Nah di depan juga mereka punya Tim Weah dan juga Christian Pulisic. Jadi memang Amerika Serikat di setiap lini punya individu yang kuat, tetapi dari sisi gaya bermain timnya mereka lebih condong dengan predikat sebagai counter attack tim. Jadi tim yang memiliki basis serangan balik. Nah, selain kuat, selain bagus di situasi counter attack, apa kelebihan lain dari Amerika Serikat? Ya, jadi kelebihan lainnya yang mungkin mereka berada di posisi ke tengah ya, di peringkat tengah dibandingkan dengan tim lain adalah pada situasi permainan di sayap atau wing play. Jadi mereka termasuk ada di peringkat tengah ya. Namun beda dengan Belanda yang agak sedikit menonjol juga di situasi wing play atau di permainan sayap. Nah, kalau kita melihat Belanda juga memang punya pemain yang cukup dominan ya, cukup pemain yang punya kualitas dalam serangan di sektor sayap. Kalau kita melihat di kanan ada Dumfries, kemudian di kiri juga ada Daley Blind ya. Jadi secara sayap kuat, secara menekan di garis tinggi Belanda kuat. Nah, ini Belanda yang perlu diwaspadai tentu adalah serangan balik dari Amerika. Nah, situasinya mungkin Belanda akan unggul dalam penguasaan bola, tapi serangan balik dari Amerika Serikat ini nggak bisa diremehkan. Serangan baliknya nggak bisa diremehkan. Ini yang tentunya harus diwaspadai oleh siapapun di posisi belakang Belanda nanti yang akan dipasang oleh pelatih Louis van Gaal. Apakah itu Van Dijk atau De Jong ya, atau De Jong di barisan gelandang bertahan mereka. Ini tentu mereka harus waspada dalam situasi serangan balik dari Amerika Serikat. Amerika Serikat memang cukup bagus, kita melihat di putaran grupnya, bermain imbang lawan Wales 1-1, kemudian imbang juga lawan Inggris 0-0, dan kemudian mengalahkan Iran 1-0. Mereka sempat ke perempat final ya di 2002 ketika itu, tapi kalah dari Jerman. Tapi kalau prestasi terbesarnya ya di tahun 30 ya, tahun lampau, mereka sempat ada di peringkat ketiga. Jadi ini akan jadi satu laga yang menarik tentunya. Sebuah tim yang dominan dalam penguasaan bola akan melawan tim yang punya karakteristik serangan balik. Siapa yang menang nanti memang lagi-lagi Piala Dunia tahun ini agak sangat sulit untuk bisa menebak siapa yang menang. Banyak sekali kejadian-kejadian tak terduga di lapangan yang membuat prediksi dari banyak pengamat itu seperti berantakan. Kalau di atas kertas yang paling diunggulkan tentu Belanda, tapi kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Sekian, jika Anda punya komentar silakan tulis di kolom komentar. Kita bertemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.